Ya oke, halo Smart People, jumpa lagi dengan saya Komang Widyana, salah satu technical analyst di Prestige Futures ya. Kali ini sudah masuk ke pembahasan materi price action. Jadi seperti yang saya ceritakan sebelumnya ya, jadi saya janji bikinkan materi step by step yang dari sejarah sudah saya bikinkan ya. Ada yang namanya support resisten, bagian-bagiannya sudah ada sejarah yang namanya supply and demand. Nah sekarang saatnya masuk ke price action ya. Apa itu price action ya? Price action adalah tingkah laku atau pola atau gerak-gerik harga ketika mendekati dan melewati zona sejarah supply and demand atau support resisten yang sebelumnya. Kita berbicara tentang price action ini sebenarnya ada banyak. Di sini saya hanya ceritakan beberapa saja ya. Saya bikinkan per satu price action, saya bikinkan satu video. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengedukasi supaya semua smart people yang bertransaksi di Prestige Futures bisa jadi acuan ya, punya acuan, punya garis, punya yang namanya pakem. Siapa tahu nanti apa yang saya sharingkan ini bisa memudahkan untuk mendapatkan keuntungan dan tentunya bisa meminimalisir yang namanya resiko. Nah, seperti apa price action compression ini? Silakan simak di layar. Untuk smart people semua ya, saya sudah gambar di sini sedikit ya, supaya tidak terlalu memakan waktu banyak. Karena durasi, saya jaga durasi ya, biar cepat tapi bisa bermanfaat ya, sedikit video tapi materinya berisi gitu ya. Nah, price action compression di sini saya akan tulis dulu ya. Price action saya singkat menjadi PA ya. PA bukan PA ya. PA, price action compression ya. PA compression ini sangat diminati juga oleh para trader. Compression ini benar-benar sangat bermanfaat bagi si trader yang memanfaatkan hal ini. Nah, apa itu price action compression ya? Manipulasi ya, harga yang dibentuk berupa manipulasi seperti pergerakan tren naik dan seperti pergerakan tren turun ya. Kalau saya bahas di sini ya, harga naik membentuk high ya. Ini ada high ya, saya gambar dulu di sini, dan membentuk low seperti biasa ya. Kalau kita memahami support resistance, kita harus tahu ini membentuk high dan membentuk low. Nah, di sela-sela high dan low ini biasanya ada yang namanya SND ya, SND, ada supply and demand. Biasanya kalau harga naik berarti ada demand, ada patahan-patahan demand. Saya anggap ini adalah demand ya, rally base rally. Ini berarti demand yang pertama. Di antara support dan resisten sudah ada demand ya. Dan harga turun lagi ke bawah. Saya gambar biar lebih jelas ya. Harga turun lagi ke bawah mengambil order demand tersebut. Ya, sejajar dengan garis ini ya, garis demand yang saya gambar. Seperti ini berarti demand yang ada di bawah ini sudah clear, alias ordernya sudah ke trigger ya. Ke trigger berarti ordernya sudah habis ya, lebih gampangnya seperti itu. Dan harga naik membentuk high baru dan low baru, dan tiba-tiba harga naik kencang ke atas menembus high yang sudah terbentuk, dan harga turun lagi ke bawah seperti ini mengambil order yang ada di bawah. Berarti demandnya bertumpuk ya, jadi demand yang di sini bertumpuk dan sudah tidak fresh, alias ordernya sudah ke trigger atau sudah terambil. Dan harga naik lagi ya seperti ini dan turun lagi. Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Berarti demand yang terbentuk sudah tidak fresh, alias sudah terambil. Yang seperti ini yang disebut dengan price action compression, di mana nanti ketika harga berbalik biasanya tidak ada rem. Tidak ada yang namanya, tidak ada retracement, tidak ada pembalikan. Biasanya pembalikannya sedikit dan lanjut turun ke bawah. Biasanya seperti ini ya, naik turun landai seperti ini, dan ketika turun dia jebol langsung seperti ini. Menghabiskan zona ini karena order yang ada di sini itu tidak ada yang bisa menampung order seller yang ada di sini ya. Jadi seperti itu yang disebut dengan price action compression ya. Price action compression ini ada dua ya, ada yang compression up dan compression down. Ini compression up dulu saya bahas ya. Ini adalah compression up. Jadi bentuknya seperti uptrend ya. Jadi seperti naik ya, tren kuat naik, tapi sebenarnya ini adalah compression. Ingat syaratnya ya, syaratnya wajib demand yang terbentuk di tren naik ini sudah terambil
ya, sudah terambil ya, tidak boleh tidak terambil. Ya, contohnya seperti apa kalau di chart ya, seperti ini ya, saya akan besarkan. Ini ya, mirip ya gambarnya. Ini ada drop, base, rally ya, drop, sideway, rally. Ini adalah demand. Ya, sudah terambil ya, sudah terambil oleh candle yang ini. Dan dia naik lagi, rally, base, rally, terambil lagi oleh candle yang merah ini. Ya, candle yang merah yang di atas ini mengambil order yang ada di sini. Dan rally, base, rally lagi. Ini adalah demand ya, dan diambil juga oleh yang candle merah ini. Rally, base, rally ya. Ini juga terambil ya. Yang ini terambil oleh candle yang ini ya, yang merah yang ini. Begitu juga selanjutnya seterusnya ya. Ini ada demand juga ya, rally, base, rally diambil oleh ini, candle ini yang ngambil ini, karena ini rally-nya kencang, berarti ini yang ngambil. Dan terus ini juga terambil ya, rally, base, rally terambil oleh candle ini. Dan yang paling terakhir ini paling penting ya, terjadi yang namanya pola reversal ya, pembalikan arah tren di sini muncul ya, rally, base, rally-nya di sini sudah berubah menjadi rally, base, drop. Nah, di sini kita siap-siap untuk melakukan posisi entry. Di mana kita entry? Lihat sebelah kiri ya. Karena kita berbicara tentang price action. Price action ini dipadukan dengan sejarah. Ini price action, ini tingkah laku harga ketika mendekati zona ya. Berarti zona sudah kita gambar. Sebelah kiri ini pasti ada yang namanya supply. Nah, kenapa harga terhenti di sini dan jebol? Ya, karena sebelah kiri ya. Kita lihat kiri ya, pasti ada yang namanya supply. Saya jelaskan ya. Lihat sebelah kiri. Lihat sebelah kiri ada SND ya. SND dan lain-lain ya. Nanti saya akan bahas dan lain-lainnya. Kita lihat dulu SND-nya dulu. Yang paling simple. Pasti ada yang namanya SND ya. Ini rumusnya. Ketika melihat compression ya. Jadi sebelum mungkin baru ada 2 kali compression, kita harus sudah melihat di sebelah kiri. Kita akan tandai area supply yang ada di kiri. Karena ini compression up, berarti kita cari supply. Kita lihat sebelah kiri ya. Saya ke bawah, jelas di sini ada yang namanya supply ya. Ini adalah rally, base, drop. Nah, ini ya. Ini adalah rally, base, drop. Saya akan tandain seperti ini. Kita tarik ke samping ya. Ini rally, base, drop ke samping kanan. Nah, ini ya. Betul ya, pucuk tertinggi ini saya jadikan resistennya, pucuk terendah ini support-supportnya di breakout oleh candle ini, berarti ini adalah titik terendah. Berarti ini sebutannya adalah rally, base, drop. Ada RBD ya, RBD sudah terbentuk, dan ada yang namanya price action compression ya. Ini compression atau saya biasanya menyebutnya adalah CP. Paling simpel ya, paling gampang menyebutnya adalah CP atau compression. Nah, ini CP ini kita akan jaga-jaga. Ini bukan uptrend, tapi ini adalah pola pemadatan harga alias pengumpulan order. Ya, biasanya ketika mencapai ke area supply, karena mungkin supply yang ada di kiri ini ordernya sangat besar, karena di sini dikumpul-kumpulin bayarnya ya, diambil, akhirnya apa yang terjadi? Harga boom terjun ke bawah. Ya, lumayan ya, stop loss sedikit nih ya, stop lossnya cuma $4, kita dapatnya sudah $36 ya, karena ini saham ya, ini udah 1:100 ini. Nah, jelas biasanya compression akan berakhir ya, harga akan terhenti biasanya di awal compression sampai awal compression, atau lihat sebelah kiri ada supply demand ya, ada SND. Ini contoh karena ini adalah drop base rally ya. Di sini ada yang namanya demand ya. Kita tandain di sini ya, demand ya, drop base rally. Berarti target kita ya, target kita ada 2 ya. Kita entry di sini ya, entry sell, kita entry sell di candle pertama kali datang di area supply ini. Pokoknya ini adalah areanya ya, dari ini ya, saya kasih gambar yang garis line merah ya, sampai ini adalah area entry. Stop loss kita di atasnya. Ya, mungkin dihitung pipsnya berapa pips ya dari harga tertinggi tersebut ya. Kita tambahkan mungkin dengan spreadnya mungkin ya, supaya tidak terlalu besar stop lossnya ya. Jadi mungkin kurang lebih di sini jaraknya $2 dari kepala. Berarti kalau kita hitung stop loss di sini kurang lebih sekitar $5 ya.
dengan target minimal ini ya. Awal compression berarti kita dapat 31 dolar. Tapi kalau seandainya pengen lebih ya mungkin kita cari demand. Tapi lebih baik saran saya SOP tradingnya, money managementnya dijaga. Nah, jadi ini adalah compression ya, price action compression up. Nah, bagaimana kalau seandainya price action compression down ya? Price action compression down kita lihat. Saya akan bikinkan compression yang down ya, yang harganya turun lalu naik ke atas secara signifikan ya. Nah ini ya, ini ada compression. Ini seperti biasa ya, kalau kebalik turun gitu ya, seperti downtrend ya, naik dan turun, naik lagi, turun lagi ya, landai seperti ini ya, seperti biasa ya. Jadi kalau seandainya ada supply, ini supply diambil oleh candle yang naik ke atas pertama kali ya. Ingat syaratnya tidak boleh tembus ya, dan turun lagi, diambil lagi ya, seperti ini. Dan harga turun dan mengambil lagi order ke atas seperti ini ya, seperti downtrend dan turun lagi ya, landai. Ingat landai ya, syaratnya harus landai, tidak boleh candle panjang ya, candle Morobosu tidak boleh. Oh ya, saya lupa, candle yang dipakai di dunia price action hanya Morobosu ya, Morobosu dan candle engulfing ya. Nah ini seperti ini gambarnya, saya anggap sudah bagus ya, gambarnya ya. Harga turun, naik, ngambil order sell yang ada di sini, turun lagi, menembus support yang sebelah kiri, naik lagi, diambil order supply-nya, menembus support, naik lagi, menembus support, naik lagi dan sebagainya ya. Sampai ada order yang mampu menampung. Kalau di sini ada yang namanya biasanya sebelah kiri ada yang namanya SND ya syaratnya. Jangan lupa cari SND sebelah kiri. Ya, berarti kan sejarah ya, karena price action compression diimbangi dengan sejarah. Jadi sejarahnya sudah ditandain dulu sebelumnya, price action compressionnya kita jadikan sebagai konfirmasi harga. Nah ini ada demand ya, di sini ada demand sebelah kiri. Ini kalau seandainya saya kecilkan lagi time frame-nya, ini ada demand yang sangat fresh di sini. Tapi karena biar nggak terlalu lama ya, jadi saya bikin di sini. Saya bikin di sini ya. Ini ada demand ya, ini ada bullish engulfing ya, drop, base rally ya. Jadi ketika harga turun melandai ya, membentuk price action compression seperti ini, biasanya boom, naik lagi boom ya, seperti itu. Jadi kalau saya tandain ya, ini ada supply ya, dari atas dulu ya, supply. Ini ada rally base drop ya, diambil oleh candle yang warna merah dan bikin lagi drop base drop ya, bikin drop base drop lagi dan diambil oleh candle yang merah ini ya, candle merah ini ngambil dan dia bikin bearish engulfing ya, bearish engulfing juga diambil oleh candle yang ini ya, ini numpuk banget nih, numpuk banyak. Nah ini juga ya, ini juga dan ini juga. Nah ini biasanya seperti ini. Kalau di sebelah kirinya ada sejarah supply dan demand ya, karena ini adalah compression down ya. Ini namanya CP down. CP down ya, agak turun ya, seperti trend down ya. Kalau kita garis trend line kan begini nih ya, seperti trend down ya. Padahal ini adalah compression gitu ya. Jadi syaratnya ingat ya, karena dia turunnya melandai seperti ini dan ordernya diambil terus, setiap ada supply baru diambil, setiap ada supply baru diambil terus, maka ini fix namanya price action compression. Kita lihat sebelah kiri, kita entry ya, kita entry di sini di area demand ya. Sebenarnya ini pertama kali datang, ini boleh sudah entry ya. Ini sudah masuk ke area, tinggal tunggu buy boleh atau tunggu konfirmasi ketika supply yang teringat. Nanti saya bikinkan konten untuk konfirmasinya ya. Jadi inilah yang disebut dengan price action compression ya. Jadi ada dua price action compression saya tadi bikin ya. Ada price action compression down dan ada price action compression up. Ya oke, mungkin itu dulu yang pengen saya sharingkan ya. Ingat sekali lagi ya, karena kita belajar trading dengan menggunakan teknik price action ya, supply demand price action, berarti kita pertama kali kita harus pikirkan, tandai dulu sejarahnya ya. Sejarah tadi ada support resisten, ada supply and demand. Setelah itu kita cari yang namanya price action ya. Yang ini adalah price action compression. Jadi ketika kita punya sejarah, kita lihat harga turun datang ke area supply demand kita, apakah sudah membentuk price action compression atau belum. Kalau seandainya sudah, kita siap-siap entry ya.
kita masuk SOP kita, money manajemennya kita itu kalau seandainya masuk kita entry dengan stop loss dengan target keuntungan yang sudah ditentukan. Ya, dan selanjutnya saya mau bikinkan video tentang Quasimodo level ya. Jadi QML itu juga sangat bagus sekali untuk entry. Ya, jangan sampai ketinggalan ya untuk smart people semua. Ya, mungkin itu aja, sekian dari saya. Saya Komang Kurniana, salam profit.